Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengirim e-form. Jadi ketika kita sudah membuat SPT tahunan, sudah mendownload e-form, kemudian kita akan mengirimkan e-form tersebut. Caranya adalah seperti berikut. Jadi ketika kita sudah masuk ke induk lanjutan ya, dan bentuknya seperti ini, dan kita sudah menconteng di sini ya apa aja yang akan kita lampirkan. Setelah semua selesai, maka kita akan klik kirim di sini. Kita klik kirim. Setelah kita klik kirim, maka kita akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita sudah selesai klik kirim, maka akan muncul seperti ini. Di sini kita akan mengisi beberapa unggahan atau file yang akan diunggah. Seperti di sini yang pertama ada laporan keuangan, kemudian rekapitulasi peredaran bruto. Ini adalah untuk UMKM yang masih menggunakan PPh final ya. Kemudian juga ada dokumen lampiran lainnya. Nah, untuk nama dokumen banyak yang gagal untuk mengupload karena nama dokumennya misalnya ini laporan keuangan, dia membuat nama filenya laporan keuangan sehingga dia tidak terbaca sama sistem e-form ini. Nah, caranya sebelum kita jelaskan bagaimana caranya ya, nanti kita juga akan jelaskan bagaimana membuat karena kebetulan SPT yang kami laporkan ini adalah SPT tahunan badan yang masih kurang bayar. Jadi kurang bayarnya sebesar 305.490. Nah, jadi kalau nilainya kurang bayar, kita akan jelaskan nanti bagaimana cara mengisi. Ini harus diisi, form ini harus diisi ya. Tapi kita akan coba dari atas dulu ya, dari sini. Ini untuk unggahan, kita akan mengunggah yang namanya laporan keuangan. Tapi namanya harus kita ganti, jangan bikin namanya laporan keuangan. Kita akan coba lihat. Ya, di sini kami sudah buat namanya nih laporan keuangan ya, sudah kami bentuk ke PDF dan isi laporan keuangannya itu bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian ini adalah neracanya ya. Kemudian di atas ini ada laba rugi. Nah, ini adalah laporan keuangannya ya. Nah, ini akan kita upload dan ini sudah dalam bentuk PDF. Cuman saat kita ke form ini, saat kita unggah, misalnya ini unggah, kita cari filenya. Ini adalah laporan keuangan. Jangan langsung ambil file laporan keuangan ini, tapi namanya harus kita ganti ya. Jadi laporan keuangan ini harus kita ganti dengan nama NPWP-nya. Jadi contohnya seperti ini biar lebih jelas. Jadi kan di sini namanya adalah laporan keuangan ya. Ini harus kita ganti jadi NPWP. Namanya adalah jadi NPWP ya. Nah, ini kita sudah ganti namanya jadi NPWP ya. Jadi nama filenya itu harus nama NPWP. Cuman di belakang ini kita buat aja tandanya seperti ini, LK atau laporan keuangan. Nah, ini jadi seperti ini. Oh, ini tidak bisa dirubah ya karena filenya lagi terbuka. Jadi ini harus kita close dulu ya. Kita close dulu baru bisa dirubah namanya. Nah, ini kita rubah lagi ya. Kita buat namanya LK. Sama dengan penyusutan, ini juga kita buat NPWP di depan, terus di belakang ada penyusutan. Nah, kalau udah seperti ini sudah bisa kita upload. Kita langsung ke e-form.
Kita ke e-form, kita klik unggah, lalu kita cari tadi yang LK, ini yang di belakangnya LK, laporan keuangan. Nah, dia udah langsung masuk. Kemudian kita akan isi yang dokumen lainnya ya, karena kebetulan PT yang saya isi ini adalah PT dan sudah tidak bisa menggunakan PP23 lagi, jadi dia harus menggunakan pembayaran tarif 11%. Kita akan unggah di sini untuk penyusutannya ya. Kita klik penyusutan. Nah, setelah itu selesai, maka yang akan kita isi selanjutnya adalah di kolom ini, karena di sini sudah ada nilai kurang bayar sebesar 305.490. Tentunya biar bisa kita mengisi ini, kita harus membayar dulu, dan saya sudah membayarnya tanggal 4 ya, tanggal 8 bulan April. Nah, untuk mengisi ini, yang pertama kita klik adalah tambah. Di sini ada tambah. Kemudian kita isi tanggal pembayarannya. Kebetulan saya bayar tanggal 8 April ya. Kemudian jumlah bayarnya sama seperti ini, jadi sebesar 305.490. Nah, untuk NTPN ini kebanyakan memang kalau kita membayarnya di kantor pos itu sangat tidak jelas. Bahkan ketika kita bayar di bank juga kadang tidak jelas ya. Nah, kalau Bapak Ibu kurang jelas, bisa Bapak Ibu mintakan ke petugasnya agar ditulis tangan ya. Dan memang sering salah ya, dan kalau salah dia tidak akan bisa masuk. Kalau misalnya dia salah menuliskan, salah angka satu aja atau huruf aja, dia sudah tidak bisa. Nah, kebetulan kami kemarin bayar di kantor pos dan sangat tidak jelas, maka kami akan melihatnya dari DJP online aja ya, karena di DJP online itu ada jelas, bisa kita lihat ya. Karena kemarin kami membayar di kantor pos dan NTP-nya sangat tidak jelas, maka kami akan melihat di DJP online. Kami sudah masuk ke DJP online dan ini adalah tampilannya. Kita langsung ke layanan. Untuk bisa membuka NTPN, kita harus tahu e-billing waktu kita membayar kemarin. Jadi e-billing yang kita kasih ke kantor pos itu harus kita ingat dan kita tahu, makanya, dan tanpa kita tahu e-billing kita tidak bisa membuka NTPN-nya. Setelah kita buka, oh iya, tadi sebelum ini kita langsung ke rumah konfirmasi ya, ke rumah konfirmasi dokumen. Setelah itu kita ke konfirmasi NTPN. Lalu kita ke menu pilih, kita pilih kode billing, lalu kita masukkan kode billingnya 0263353 85316015. Setelah itu kita masukkan kode keamanan WPCN, lalu kita klik cari. Kita tunggu saja, dan ini dia kode NTPN-nya di sini. Jadi ini langsung kita copy biar lebih pas ya. Setelah itu kita masuk ke e-form tadi. Nah, di sini langsung kita paste aja NTPN-nya. Setelah itu kita tap. Nah, di sini hasilnya sudah sama ya. Jadi ini nilai kurang bayar 305.490. Di sini juga jumlah yang disetor 345.490. Nah, setelah itu selesai, maka kita akan masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi ini dikirimkan lewat email yang telah kita kirimkan ya. Kita minta kode verifikasi dan dia sudah dikirimkan ke email, dan kode verifikasi kami adalah seperti berikut: ETF, saya lihat di HP ya karena masuk ke HP, ETF1H4. Nah, setelah
kita masukkan, kita langsung submit. Kita klik submit. Di sebelah sini nanti akan ada proses pengiriman. Kita tunggu saja. Nah, ini dia proses pengiriman atau sending dan receive data. Di sini ada keterangan submit SPT berhasil. Silakan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektronik. Nah, artinya kita sudah berhasil mengirimkan SPT kita dan kita tinggal melihat SPT-nya di email dan itu akan dikirimkan langsung ke email kita. Dan mungkin itu saya untuk kesempatan kali ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bapak Ibu subscribe yang belum dan silakan like supaya channel kami semakin bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih, jumpa lagi di video berikut.